Nomor 32 dari OSK Astronomi 2024 ini bercerita tentang si Danang. Danang melalui teleskop yang memiliki panjang fokus lensa objektif dan okuler berturut-turut adalah 100 cm dan 4 cm. Jadi kita punya panjang fokus lensa objektif dan juga panjang fokus lensa okuler. Oke. Danang menggunakannya untuk melihat matahari melalui proyeksi pada selembar kertas yang diletakkan pada jarak 1 meter dari lensa okuler. Ada jarak 1 meter lagi di belakang okuler. Hitunglah berapa diameter bayangan matahari yang terbentuk di kertas tersebut. Lalu diberikan informasi tentang jejari matahari dan juga ini satuan konversi ya, satuan astronomi ke dalam meter. Untuk menjawab soal ini kita perlu memahami bagaimana cara teleskop itu bekerja. Dan untuk lebih mudahnya di sini aku berikan contoh ilustrasi untuk sebuah teleskop refraktor, jadi teleskop yang menggunakan lensa di bagian depannya untuk memfokuskan cahaya untuk kemudian dilihat oleh pengamat di belakang teleskop itu. Jadi cara teleskop seperti ini bekerja adalah kita mengamati sebuah objek di depan teleskop, biasanya objek-objek jauh gitu ya. Kita mengamati objek di depan, lalu cahaya dari objek tersebut akan melewati lensa pertama. Lensa di depan ini namanya lensa objektif. Lensa objektif ini akan membelokkan cahaya, membelokkan dan memfokuskannya ke sebuah titik fokus. Nah, jadi kita punya sebuah objek, lalu kita katakan bayangan dari objek tersebut akan jatuh di dekat titik fokusnya. Nah, kemudian kita juga punya lensa yang kedua di sini. Lensa yang kedua ini juga punya titik fokusnya sendiri, dan bayangan hasil dari lensa pertama tadi itu akan kemudian menjadi objek bagi si lensa kedua atau lensa eyepiece namanya, lensa okuler juga sering disebutnya. Jadi kita punya sebuah objek di depan akan menghasilkan bayangan di titik fokus, dan bayangan itu akan menjadi objek bagi lensa yang kedua dan nanti akan jatuh menjadi satu bayangan akhir di depan titik fokusnya. Itu akan menjadi bayangan akhir yang dilihat oleh pengamat. Dan kalau tadi yang lensa objektif itu memfokuskan sebuah gambar atau sebuah objek di titik fokusnya, kalau yang okuler itu akan membesarkan atau memagnifikasi objek di titik fokus tadi untuk menjadi sebuah bayangan yang lebih besar, walaupun dia sifatnya virtual atau maya, sifatnya maya. Jadi kalau lensa objektif dia memfokuskan cahaya, kalau lensa sekunder atau lensa okuler itu akan membesarkan cahaya atau membesarkan bayangan cahaya dari hasil dari lensa yang pertama tadi. Jadi untuk memulai menjawab soal yang ini, kita perlu tahu pertama adalah tentang bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektifnya dulu. Untuk menjawab seberapa besar, ini ditanyakan ya, bayangan matahari. Seberapa besar bayangan matahari itu pertama jatuh di titik fokus, itu kita dapat gunakan diagram seperti ini. Jadi diagram kesebangunan segitiga. Dengan yang ini adalah ukuran aslinya matahari, lingkaran yang aku gambar di sini. Jadi cahaya datang dari matahari, matahari punya sebuah radius, lalu ada jarak ya, jarak dari matahari ke pengamat. Itu kita katakan di bagian kanan ini adalah pengamat. Lalu kita gunakan segitiga kesebangunan dengan segitiga yang kanan ini adalah F adalah panjang fokus untuk tinggi segitiganya, dan R kecil di sini adalah radius dari bayangan yang dibentuk. Ini merupakan bayangan yang dibentuk oleh objektif atau oleh lensa objektif. Jadi kalau secara kesebangunan segitiga ini kita dapat menemukan bayangan dari objektif, itu ukurannya adalah karena kita gunakan diameter ya, diameter itu adalah 2 kali radius, jadi kita katakan 2R per F, jadi sisi depan segitiga dibagi sisi sampingnya akan sama dengan yang segitiga yang kiri, sisi depan segitiga dibagi sisi sampingnya, berarti 2R besar dibagi D gitu. Lalu kita atur persamanya untuk mencari 2R-nya, diameter bayangannya. Itu F besarnya kita pindahkan saja ke kanan, akan menjadi seperti ini. Lalu ternyata bisa kita masukkan saja informasi yang di soal. Untuk R besar ini tadi adalah radius dari matahari, yaitu ini 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Lalu D itu adalah jarak dari matahari ke bumi. Itu ya, kita andaikan 1 SA biasanya, 1 satuan astronomi. Dan itu diberikan juga dalam meter di sini, 1,496 kali 10 pangkat 11. Lalu F di sini merupakan panjang fokus lensa objektif. Jadi F besar adalah
panjang fokus objektif yang kita ketahui adalah 100 cm di sini. 100 cm. Ini bisa kalian hitung saja langsung di kalkulator, akan ditemukan hasilnya kurang lebih 0,93 cm. Jadi ukuran dari matahari ya, dapat dibayangkan dari matahari terbentuk di dekat titik fokus teleskop itu nanti ukurannya akan 0,93 cm diameternya karena ini 2R. Jadi inilah diameter bayangan yang dibentuk di titik fokus ini. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi, bahwa bayangan dari lensa objektif itu akan menjadi objek bagi lensa okuler. Jadi akan menjadi objek lensa okuler, dan kemudian kalau di sini Danang menggunakan proyeksi pada selembar kertas diletakkan pada jarak 1 meter dari lensa okuler. Artinya, Danang itu tidak melihat menggunakan mata tepat di lensa okuler ini, tidak menempelkan matanya di sini, tapi menggunakan sebuah bidang gitu, sebuah kertas yang jaraknya 1 meter dari si lensa okuler ini. Jadi kurang lebih ke belakang sini ya. Nanti akan ada satu bidang tempat Danang menaruh kertas, dan jarak dari si lensa ke bidang proyeksinya nanti itu dapat kita bilang sebagai jarak bayangan. Jadi kalau kalian ingat persamaan untuk lensa maupun cermin biasa dipelajari di SMA gitu ataupun SMP mungkin, itulah seperti ini. Kita ketahui 1/f atau f ini adalah panjang fokus sebuah lensa atau cermin adalah sama dengan 1/s, ini adalah panjang atau posisi objek, jadi ditambah 1/s aksen, dan s aksen ini adalah letak bayangannya atau panjang posisi bayangannya. Jadi yang tadi dari lensa okuler ke bidang proyeksi itu bisa kita gunakan sebagai panjang letak bayangannya. Sedangkan dari soal kita juga punya informasi panjang fokus okuler. Panjang fokus okuler ini akan menjadi f kecilnya di sini. Dan kalau f kecil diketahui, s aksen diketahui, kita bisa menghitung s-nya, yaitu letak yang akan menjadi objek bagi si okuler. Nah, tadi ya objek bagi si okuler itu tidak lain merupakan bayangan dari si objektif. Jadi ini kita atur saja persamaannya untuk mencari posisi objek okuler. Jadi 1/s sama dengan 1/f dikurangi 1/s aksen. Lalu kita masukkan untuk panjang fokus okulernya adalah 4 cm. Lalu panjang bayangannya atau letak bayangannya adalah 100 cm ya. Karena tadi jaraknya adalah 1 meter, kita ubah saja ke cm jadi 100 cm agar sama dengan satuan si panjang fokus. Lalu apabila dikurangi saja 1/4 dibagi 1/100, hasilnya adalah 0,24. Dan kalau dibalik aja di sini, ini kan 1/s, untuk mendapatkan s berarti tinggal dibalik, nanti kira-kira 100/24 aja hasilnya. Setelah mendapatkan posisi benda bagi okuler ini, kita kemudian bisa mengetahui perbesaran bagi si okuler. Perbesaran bagi si okuler itu dapat kita rumuskan sebagai ini, posisi si bayangan dibagi posisi si objeknya. Posisi bayangannya tadi adalah 100 cm dari si lensa ya, tempat si Danang menaruh kertas. Kalau posisi objeknya barusan kita hitung adalah 100/24, dan ini bisa dicoret aja berarti 100-nya, nanti 24-nya naik ke atas, itu menjadi perbesaran terakhirnya, perbesaran oleh si okuler. Sehingga dengan begitu, tadi kita tahu bahwa lensa objektif telah membuat suatu bayangan di dekat titik fokus ini. Lalu oleh si lensa kedua, lensa okuler, itu bayangan tadi diperbesar. Ya, diperbesar sebesar ini, 24 kali. Perbesarannya adalah 24 kali. Jadi ukuran bayangan akhirnya bisa kita tulis adalah hasil bayangan tadi dikalikan dengan perbesarannya. 2R atau diameter matahari bayangan tadi adalah 0,93 cm. Sedangkan perbesarannya kita masukkan 24. Ini apabila dihitung akan sekitar 22 cm, atau ya dibulatkan adalah yang paling mendekati 25 cm saja. Ini merupakan jawaban yang D, gitu ya. Jadi kalau direview tadi bagaimana cahaya itu diproses oleh sebuah teleskop, tadi objek dari depan teleskop akan masuk ke lensa objektif dan dipusatkan ke sebuah titik fokus. Lalu bayangan dari objek tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler tergantung perbesarannya berapa, dan itu juga tergantung pada di mana bidang proyeksinya nanti. Apakah dia tepat di lensa atau ada punya suatu jarak seperti yang digunakan si Danang ini menggunakan
kertas 1 meter dari si lensa okulernya.